Halo, kembali lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran kita yang ketiga, di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang rotasi, revolusi, serta fase-fase bulan. Nah, hari ini kita akan membahas akibat pergerakan bumi dan bulan. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, gerhana bulan. Yang kedua nanti gerhana matahari, dan yang ketiga nanti pasang surut air laut. Kita bahas yang pertama, gerhana bulan. Ya, gerhana bulan terjadi saat bulan purnama. Karena pada saat itu bulan, bumi dan matahari terletak pada satu garis lurus, ya. Nah, gerhana matahari terjadi saat bulan mati, karena pada saat itu bumi, bulan dan matahari terletak pada satu garis lurus, ya. Nah, bulan purnama, bulan mati, posisinya itu sudah kita bahas pada video pembelajaran yang sebelumnya, tetapi saya tampilkan kembali. Nah, ini pada saat posisi bulan di sini yaitu dikenal dengan bulan mati. Nah, disinilah terjadi yang namanya gerhana matahari. Karena apa? Bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Nah, pada saat bulan berada pada titik ini, yaitu bulan purnama, ya, yaitu maka disinilah terjadi yang namanya gerhana bulan. Karena apa? Bulan, bumi, dan matahari terletak pada satu garis lurus, ya. Nah, ini dia gambar dari gerhana bulan, ya. Nah, ini lihat pergerakan atau revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, ada istilah umbra, ada penumbra. Umbra itu adalah bayangan inti, penumbra itu adalah bayangan kabur, ya. Jadi pada saat bulan berada pada titik ini, sehingga terbentuk bulan dan bumi serta matahari pada satu garis lurus, sehingga terjadilah yang namanya gerhana bulan. Nah, bagaimana dengan gerhana matahari? Nah, bisa dilihat ini, ya, bulan, pergerakan bulannya. Nah, pada saat bulan pada posisi ini, ya, terjadilah yang namanya gerhana matahari total, ya, yaitu posisi bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Nah, itu mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ketiga kita akan bahas tentang pasang surut air laut. Nah, mungkin kamu pernah mendengar tentang air laut itu mengalami pasang dan mengalami surut, ya. Biasanya dalam satu hari itu air laut itu mengalami pasang dan surut itu masing-masing sebanyak 2 kali, ya. Mengalami pasang 2 kali dan mengalami surut 2 kali. Nah, sekarang kita bahas apa sih pasang maksimum dan apakah sih pasang minimum. Nah, pasang maksimum itu disebut dengan pasang purnama, ya. Nah, ini terjadi saat bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Nah, sehingga pada kedudukan ini pengaruh gravitasi bulan dan matahari itu maksimum, yang mengakibatkan permukaan air laut mengalami pasang dan surut maksimum. Nah, sedangkan pasang minimum disebutlah ini dengan pasang perbani. Nah, terjadi jika kedudukan bulan dan matahari saling tegak lurus terhadap bumi, ya. Pada kedudukan inilah pengaruh gravitasi bulan dan matahari itu minimum. Nah, akibatnya permukaan air laut mengalami pasang dan surut minimum. Nah, itulah dia yang dikenal dengan pasang surut air laut. Jadi karena ada pergerakan suatu bulan, ya, pergerakan bulan terhadap matahari, ya, terhadap bumi, maka terjadilah yang namanya pasang, ya, pasang surut air laut. Ada dikenal dengan istilah pasang maksimum, ada yang dikenal dengan istilah pasang minimum. Nah, coba diperhatikan gambarnya, ya. Ini dia pada posisi, nah ini perhatikan, ya, bulan berevolusi, kan, mengelilingi bumi. Karena ada pergerakan inilah terjadi yang namanya
pasang surut air laut. Tadi saya katakan di awal, air laut itu biasanya mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut, ya. Nah, dikatakan tadi pasang surut, pasang maksimum jika matahari, ya, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Pada posisi di sini bulan dia mengalami pasang maksimum, dan kemudian pada posisi ini di sini juga, ya, bulan pada saat bulan di posisi ini, atau bisa dikatakan bulan, bumi, matahari terjadi juga pasang maksimum. Nah, pada saat bulan ini berada pada posisi ini, jadi bisa dikatakan, ya, matahari dan bulan saling tegak lurus, ya, saling tegak lurus. Inilah yang dikenal dengan pasang minimum. Nah, jadi pasang minimum juga 2 kali. Nah, ini dia, ya, di sini pada posisi ini juga, yaitu bulan dan matahari berada pada ini saling tegak lurus, sehingga terjadi juga pasang minimum. Jadi pasang minimum 2 kali dan pasang maksimum itu 2 kali. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini ada 3 poin penting. Yang pertama tadi ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, dan yang ketiga ini pasang surut air laut. Nah, ketiga-tiga ini terjadi akibat, ya, sekali lagi terjadi akibat adanya gerakan bulan dan bumi. Itu, ya, yang perlu diperhatikan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita, materi pembelajaran kita pada video kali ini. Nanti di sini ada soal, ya, coba diperhatikan. Ini ada soal, ada 10 soal memasangkan, ya, pasangkanlah pernyataan ini dengan ini ada jawaban dalam kotak. Nah, nanti ini silahkan dikerjakan, tapi sebelum kamu mengerjakan latihan ini, maka silahkan nanti catatkan materi pada video ini pada buku catatanmu, kemudian kerjakan soal ini. Nah, nanti ini silahkan kirimkan ke asesmen yang terdapat pada Microsoft Teams atau Office 365, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita lanjutkan pada video ya selanjutnya. Terima kasih.